Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Priyono, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 056666166 Kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum mata kuliah pemrograman web yang kedua atau praktikum kedua atau tugas 2, yakni membuat sebuah website HTML dengan menggunakan Vue.js. Di sini diberikan dua bahan ya. Yang pertama ada data bahan ajar.js dan juga ada ini soal dalam bentuk PDF yang sudah saya download. Dalam tugas kedua ini saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana, eh, hampir mirip dengan tugas satu yang kemarin, pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Namun ketika kemarin itu fokus di HTML, CSS dan juga JavaScript. Kali ini kita akan membuat berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan untuk pengerjaan tugas ini. Baik, seperti yang disampaikan dalam soal, di sini kita tidak akan menggunakan database, namun file-file yang ada sebagai dummy data atau data percobaan ini digunakan melalui file JS yang telah dilampirkan di sini. Di situ ada. Kemudian di sini saya membuat dua halaman website, sebenarnya tiga, sama dashboard atau indeks di halaman pertama. Di halaman stok bahan ajar ini kita diberikan perintah untuk membuat daftar stok bahan ajar dengan list seperti ini, berbentuk tabel. Nanti saya buat ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, sampai dengan catatan. Nah, kita langsung menuju ke, di sini saya sudah membuatnya di stok bahan ajar. Di sini ada 7 kalau tidak salah, 1 2 3 4 5 6, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9. Sedangkan yang diperintah tadi adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini saya menambahkan satu kolom untuk aksi ya, yang nanti digunakan untuk edit. Oke, ini tampilan awal. Kemudian kita langsung ke stok bahan ajar. Seperti yang diinstruksikan dalam tugas ya, bahwa kita harus bisa menampilkan list data dalam jumlah banyak, yang menampilkan 8 kolom ditambah satu kolom aksi. Di sini saya sudah menampilkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kolom ke-9 tambahan untuk edit. Dan data-data yang di dalam sini ini adalah data yang saya ambil dari data bahan ajar ini. Nah, 1 2 3 4 sama, sini ada 4. Untuk selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok ya. Jadi di sini untuk edit ini hanya untuk edit stok, tidak untuk edit judul, kategori, ataupun harga, ataupun catatan dan sebagainya. Hanya fokus di stok saja. Kita coba edit, misalkan ini 10, kita edit stoknya menjadi 5. Nah, di sini sudah dia bilang menipis ya. Oke, setelah kita edit stoknya menjadi menipis, di sini untuk logikanya saya ambil dari sini. Nah, untuk if-nya ya, sorry agak ke atas. Nah, di bagian sini ketika item kuantitasnya menjadi 0, maka dia akan ditampilkan kosong. Kemudian jika item kuantitinya ini di bawah atau lebih kecil daripada batas safety-nya, maka dia akan dianggap
menipis atau warning ya. Namun selain itu, maksudnya tidak nol juga tidak lebih kecil dari batas safety, dia akan menampilkan aman atau hijau. Seperti yang ada di sini. Ini misalkan saya edit menjadi 0, dia akan menjadi kosong. Oke, kalau kita reload, apa yang terjadi? Maka data akan kembali ke default karena memang ini tidak disimpan secara database. Oke, untuk selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter atau sort data. Bebas ya menggunakan select radio checkbox ataupun yang lainnya. Di sini terdapat filter stok berdasarkan daerah dan juga kategori mata kuliah. Di sini guys, saya sort untuk Jakarta, keluar Jakarta 2, Surabaya 1, kemudian untuk Makassar ada, Padang kosong karena memang di sini Padang nggak ada ya. Kemudian untuk kondisi yang atau mungkin secara mata kuliah, kita ini sorting ya, urutan secara harga, ini dari murah ke mahal, stok dari sedikit ke banyak. Kemudian selanjutnya untuk fitur reset. Ketika kita pilih Jakarta, kita reset, itu sudah kembali. Oke, sudah betul. Oke, kemudian untuk poin selanjutnya menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan simbol berupa tanda yang berkesan aman. Untuk status menipis, simbol warning. Kemudian untuk status kosong, simbol kesan bahaya atau warna merah jika kosong. Di sini sudah kita bahas di awal tadi. Untuk statusnya aman, sudah saya sematkan di situ. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru. Ini melalui formulir kecil untuk melakukan validasi sederhana pada setiap field. Di sini untuk penambahan, ini saya berikan di bawah ya. Di bawah sini form untuk menambahkannya. Dan di sini saya tempatkan di bawah, di section ini, di bawahnya tabel atau list tampilan isi data. Kita coba, misalkan contoh, saya tambahkan satu. Untuk judulnya misalkan kita buat pendidikan Pancasila. Di daerahnya kita pilih Padang, kategorinya wajib. Kemudian untuk harga satuannya kita buat 50.000 ya. Jumlah stoknya ada 20, safety stoknya ada di 10. Untuk edisinya kita buat 2. Kita simpan. Di sini muncul notif bahan ajar telah ditambahkan. Nah, muncul di sini. Sisi kedua. Misalkan kita edit lagi, stoknya menjadi 5, apakah oh iya, sudah tersimpan. Jadi untuk yang kedua ini sudah kita kerjakan. Oke, untuk selanjutnya yang poin kedua adalah halaman tracking delivery order atau DO. Ini isinya adalah riwayat-riwayat pengiriman dari bahan ajar yang ada di list sebelumnya di halaman stok bahan ajar. Di sini pada awalnya halaman ini menampilkan halaman untuk tracking DO atau pengiriman ya. Seperti yang kita bahas di tugas 1 yang 2 minggu yang lalu. Tapi di sini menggunakan Vue.js. Di sini nanti ada fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru atau riwayat pengiriman yang terbaru. Adapun yang perlu diisi adalah nomor DO,
di sini tergenerate otomatis ya untuk penomorannya dengan formatnya seperti ini, nomor DO, tahun berjalan dan juga sequence number. Ini nomor otomatis yang tergenerate secara otomatis, misalkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk nomornya seperti ini, DO karena ini 2026, mungkin ini 2026, ini di awal ini 001, selanjutnya 002 dan seterusnya. Kemudian NIM diisi oleh pengguna manual, nama ekspedisi juga nanti ada yang sudah disertakan pada JavaScript bawaan dari tugas. Kemudian paket bahan ajar nanti ada pilihan ya, drop-down menu, kemudian untuk tanggal kirimnya diisi manual atau menggunakan fungsi date. Nanti saya akan juga menggunakan fungsi date. Kemudian total harga nanti akan otomatis ditampilkan juga sama dari sumbernya bahan ajar data bahan ajar.js. Kemudian di sini ini untuk halaman stok tadi, kita ke halaman tracking DO. Untuk codingnya kita sudah buat di sini. Nah, di sini kan ada 001 nih, 2025 sesuai yang ada di data JS yang awal. Kemudian saya masukkan untuk tim baru. Saya isi nama saya, coba ekspedisinya saya masukkan reguler, kemudian untuk paketnya saya pilih IPA. Di sini sudah tampil ya untuk harga paketnya otomatis karena ada dua. Untuk tanggalnya tanggal hari ini saya tambahkan, otomatis tampil di bagian bawah. Kemudian saya masukkan lagi nama penerimanya. Misalkan ini kita pilih yang express, untuk bahan ajarnya kita pilih tadi sudah IPS, sekarang yang IPA. Nah, untuk pengirimannya kita coba kita buat besok. Oke, sudah bisa terdata di sini untuk tracking DO bahan ajar yang terbaru. Kemudian di sini untuk struktur tugas praktik ini dibuat seperti ini. Ada halaman index, stock tracking, kemudian ada folder CSS yang isinya adalah style.css, kemudian juga folder JS yang isinya adalah stock apps.js dan juga tracking app.js. Nah, di sini juga sudah alhamdulillah sudah saya susun ya di folder tugas praktikum 2 ini. Kemudian di sini ada folder JS yang isinya adalah yang utama ini stock app.js dan juga tracking app.js. Di sini untuk halamannya ada 3 seperti ketentuan yang ada di sini, index, stock sama tracking. Kemudian di sini saya menambahkan image logo ya. Ini hanya pemanis saja yang ada di sini. Baik, itu tadi adalah paparan dari tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman web Universitas Terbuka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sehat selalu untuk para tutor, dosen, dan juga teman-teman kuliah di Universitas Terbuka. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.